Kisah ini akan berfokus pada seekor pria Asia yang tinggal di Kanada. Pria yang bernama Jason ini adalah makhluk yang memiliki mata ketiga alias Indihome. Indigo. Setelah kematian sang ayah, dirinya terus didatangi suara-suara gaib si ayah agar dirinya minggat dari Kanada dan kembali ke tempat kelahirannya yang ada di utaranya Indonesia, yaitu negara Filipina. Singkat cerita, Filipina pun tiba. Karena Jason belum download aplikasi Traveloka, maka dari itu dia tidur di bawah tenda yang ada di pedalaman hutan Filipina. Saat Jason terbangun, dia pun terus diganggu oleh makhluk-makhluk penunggu hutan itu. Dalam kebeteannya, muncullah makhluk berjenis kelamin betina, yang dimana betina ini menebarkan pesona auratnya ke seantero dunia YouTube. Jason yang imronnya sudah di ujung tanduk membuntuti wanita itu yang sedang mengelus-elus. Kok intro sih? Oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Yaudah, kalau kabar kalian buruk, maka saya akan lanjut review film Woman in the World ini. Gimanakah keseruan film ini? So, stay with me. Jason yang imronnya sudah di ujung tanduk membuntuti wanita itu yang sedang mengelus-elus pahanya di aliran air terjun. Layaknya Jaka Tarub, Jason pun mengintip wanita itu. Akan tetapi betina itu menyadari kehadiran Jason dan dia pun langsung go away. Dan kemudian tiba-tiba akhirnya mereka saling berkomunikasi. Meskipun mereka saling tidak mengerti bahasa satu sama lain, Jason pun berinisiatif akan mengobati paha wanita tersebut yang terkena busur panah. Akan tetapi dalam keadaan seperti ini seharusnya Jason punya kesempatan mengencrot gadis rimba tersebut. Akan tetapi justru wanita itu malah menjadi beban bagi si Jason. Kedua nelayan ini malah kabur saat dimintai bantuan oleh Jason. Itu dikarenakan mereka tak bisa melihat makhluk yang saat ini sedang dibopong oleh Jason. Sebenarnya mereka tahu kalau yang saat ini dibopong oleh Jason adalah salah satu makhluk suku rimba yang tak kasat mata. Jason pun membawa wanita itu ke sebuah bekas pabrik terbengkalai dan meminta pada perempuan cemplung ini untuk mengobati wanita rimba tersebut. Gempa menggelegar ke seantero Asia Tenggara karena teriakan rasa sakit dari wanita rimba ini. Ternyata selain Jason, wanita cemplung ini juga adalah anak Indomart. Kok Indomart sih? Maksud saya anak Indigo. Dari si cemplung inilah akhirnya Jason tahu kalau wanita rimba ini bernama Magayon, dan dia memerintahkan Jason untuk memulangkan Magayon ke tempat asalnya yang ada di gunung seberang pulau ini. Malam hari pun tiba. Jason terbangun karena mendengar suara gaib si ayah yang terdengar di hidungnya. Dan tiba-tiba sekelompok orang yang menyerang Jason ini adalah suku tak kasat mata yang dipimpin oleh Pak Duga. Pak Lurah yang bernama Pak Duga ini mencoba menangkap Magayon karena dia sudah lama sangat ingin mengencrot Magayon. Akhirnya mereka berhasil menjauh dari kejaran Pak Duga dan krucu-krucunya. Magayon sebenarnya meminta Jason untuk menjauhinya, tapi karena si Jason lagi horny, dia pun terus membuntuti Magayon. Itu dikarenakan Magayon dan Jason sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu ke gunung kembar yang ada di seberang lautan. Namun perjalanan tidak semudah itu, Ferguson. Karena Pak Sutradara menginginkan durasi film ini semakin panjang, maka dia memerintahkan orang-orang berkostum karnaval ini untuk mengejar mereka berdua. Hanya dengan mengucap mantra Tabi po, tanaman Homa Lumena ini langsung bergerak ke samping dan membuka jalan pada Magayon. Dengan riang gembira, Magayon menceburkan dirinya di laut. Jason yang memandangi Magayon lagi mandi, dia pun berharap akan mandi bareng bersama dengannya. Layaknya film-film barat, dia pun membayangkan akan Magayon saat lagi mandi. Namun dia hanya bisa pasrah karena skenario film ini tidaklah seperti itu. Tiba-tiba terjadilah gempa sismik. Bayangkan aja Magayon yang lagi batu aja bisa menimbulkan gempa, apalagi kalau dia kentut. Magayon dan Jason bermalam di pinggir pantai. Tiba-tiba mereka terbangun karena mendengar suara Patuga dan kroco-kroconya yang mendekat ke arah mereka. Jason dan Magayon akhirnya bisa kabur dan menaiki benda yang berjenis kelamin perahu ini. Namun mereka terbangun karena dikejutkan penampakan raksasa yang editannya kayak film di Indosiar. Raksasa editan berbudget rendah ini terus mengejar mereka berdua. Jason pun teriak dalam kepanikan, akan tetapi justru malah Magayon ketawa ketiwi saat akan diinjak oleh si raksasa. Akhirnya mereka bisa lolos dari kejaran si raksasa dan si raksasa pun hanya bisa pelunga-pelunga aja. Jason yang pingsan pun diderek Magayon ke atas bukit. Setelah Jason tersadar, akhirnya sampailah mereka di hadapan gunung yang akan mereka tuju. Si raksasa pun mengintip mereka berdua di balik bukit. Ternyata raksasa ini adalah temannya Magayon. Pantas aja dari tadi Magayon ketawa ketiwi saat mereka dikejar oleh raksasa tersebut. Ternyata raksasa ini cuma mau main-main aja dengan Magayon.
agar bisa mempersingkat waktu ke tempat yang akan mereka tuju. Akhirnya mereka menaiki bus mini. Saat Jason lagi ngobrol-ngobrol dengan supir, tiba-tiba terjadilah sebuah gempa, di mana penyebab gempa ini adalah karena Ma-Kyon lagi muntah-muntah. Mungkin karena hamil. Mungkin loh ya, mungkin. Sang supir pun menghentikan busnya. Ternyata si supir ini juga memiliki kemampuan IndiHome. Bukannya si supir tidak mau mengantar mereka berdua ke Gunung Bromo saat si Jason meminta jasa antarnya ke tempat itu, melainkan penyebab dia menghentikan mobilnya bukanlah karena gempa, tapi karena ban mobil ini sudah terkena ranjau paku dari suku tak kasat mata. Dan muncullah Paktuga di hadapan mereka. Paktuga meminta Ma-Kyon untuk kembali ke sukunya, tapi jelas Ma-Kyon menolaknya. Karena Paktuga kesal dengan jawabannya Ma-Kyon, maka dia mencurigai Jason sebagai selingkuhannya Ma-Kyon. Loh, kok jadi gini sih ceritanya? Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit misteri dari film ini akan kalian pahami. Lanjut. Paktuga pun mencoba membunuh Jason. Dan akhirnya terjadilah pertarungan super sengit antara Jason dan Paktuga. Lainnya pertarungan super saya. Mereka berdua akhirnya berhasil sembunyi dari kejaran Paktuga dan kerucu-kerucunya. Dan mereka kabur menaiki kereta gerobak milik Karsiman yang lagi asing di pinggir sawah. Paktuga dan kerucu-kerucunya pun mengejar mereka berdua. Dan alhamdulillahnya mereka akhirnya berhasil lolos dari kejaran itu. Setelah kecapean dikejar-kejar, mereka pun memutuskan untuk istirahat di tengah hutan. Lagi-lagi Jason mengharapkan kalau cerita film yang dia perankan sama dengan cerita-cerita film barat, yang dimana jika pemerannya lagi berduaan dengan lawan jenis, maka akan terjadi cocok. Tapi sayangnya Pak Sutradara melarang Ma-Kyon sama Jason. Jason yang patah hati ini berinisiatif untuk meninggalkan Ma-Kyon. Tapi tiba-tiba Paktuga pun memohon agar Ma-Kyon mau kembali dan menikah dengan dirinya. Ma-Kyon yang sudah pasrah karena capek dikejar oleh Paktuga akhirnya menuruti kemauan Paktuga. Saat mereka hendak cabut, tiba-tiba Jason pun terbangun di pagi harinya, dan dia pun menyaksikan sang raksasa Indosiar yang membantai kerucu-kerucunya Paktuga. Tapi dia juga melihat si raksasa harus mati dibantai. Jason yang sudah terlanjur jatuh cinta dengan Ma-Kyon berlari tanpa arah mencari keberadaannya. Insting Jason pun mengatakan kalau Ma-Kyon saat ini ada di puncak Gunung Merapi. Entah ritual apa yang akan dia lakukan Paktuga pada Ma-Kyon di puncak Gunung Merapi ini. Pertarungan ala super saya pun terjadi lagi antara Jason dan Paktuga. Ma-Kyon yang terbangun dari pingsannya pun melerai pertarungan super sengit ini, dan Ma-Kyon yang dalam kondisi sekarat akhirnya memberikan ciuman pertama dan terakhirnya pada Jason. Tubuh Ma-Kyon pun lenyap bebarengan dengan lenyapnya tubuh Paktuga. Jason yang terluka parah memutuskan untuk mencegat bus sumber Koncono ke arah Sleman. Lagi-lagi gangguan dari makhluk tak kasat mata mencoba mencuri tasnya Jason, dan film pun berakhir. Saya ini juga masih bingung loh guys dengan jalan cerita film ini. Ini dikarenakan Ma-Kyon memakai bahasa planet yang gak ada subtitlenya. Iyalah, bubar. Demikianlah akhir film Woman in the World ini. Enzo, wassalam.